Oke, udah siap semuanya untuk beribadah ya? Iya, senang banget nih Kak. Nah, kita memulai sekolah minggu kita nih, tapi ada peraturan yang harus diperhatikan. Nah, yang pertama itu adik-adik bersikap yang baik. Walaupun kita ibadah di rumah masing-masing, tapi kakak ngeliat nih adik-adik yang on cam nih sedang apa. Kita mau bersikap yang baik dan hormat ketika mengikuti ibadah. Dan yang kedua, adik-adik on cam, kameranya dinyalain biar kakaknya ngeliat nih adiknya udah mandi atau belum. Oke? Mendengarkan atau enggak nih? Nah, betul Kak. Nah, selanjutnya adik-adik suaranya di mute. Di apa? Tanda kiri itu ada tanda mute mic di silang gitu ya. Kecuali ketika cerita, ketika diskusi boleh deh dinyalain. Nah, yang terakhir, adik-adik tidak boleh sambil makan. Jadi harus duduk yang manis, duduk yang rapi, dan mendengarkan firman Tuhan dengan BAIK baik. Oke, kita akan memulai sekolah minggu kita. Semuanya bangkit berdiri. Bangkit berdiri. Bangkit berdiri. Bangkit berdiri. Yang belum. Berdiri. Kita mau bersuka cita. Mari kita nyanyikan lagu Kasih Yesus indah-indah. Oh, indah. Di medley dengan Dari Terbit Matahari. Pakai gerakan. Dari Terbit Matahari. Tangannya di atas. Pakai gerakan. Sudah semuanya dari terbit. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Oke, kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kiranya Tuhan yang menolong kami agar ibadah kami dari awal hingga akhir kami boleh beribadah dengan sikap yang baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Nah, adik-adik masih dengan sikap berdiri, kita masih mau memuji Tuhan, kita mau bersuka cita, kita nyanyikan lagu Berlimpah sukacita. Berlimpah sukacita di hatiku. Mana? Di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku.
Nah, adik-adik, kita mau mendengarkan cerita nih. Tapi sebelumnya kita mau nyanyikan lagu Baca Kitab Suci, Doa Tiap Hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, mari haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Nah, adik-adik, sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau sertai Kawiar yang akan menceritakan firman Tuhan, agar cerita firman Tuhan ini dapat kami dengarkan dan dapat kami pahami dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa, kami siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Amin. Amin. Kawiar. Terima kasih Kak Dea dan Kak Juana. Ya, suara kakak terdengar jelas. Dengar jelas, Kak. Sebentar ya. Sudah pada siap mendengarkan firman Tuhan? Sudah, Kak. Nah, kali ini firman Tuhan dari Matius 28 ayat 11 sampai 18. Namun kita tidak membaca semuanya, kita mau mendengarkan firman Tuhan melalui alur cerita yang kakak bawakan ya. Nah, sebelum masuk ke dalam cerita, kakak mau bertanya. Ini apa? Kedengaran ya? Uang 50. Buat apa sih gunanya uang? Untuk membeli sesuatu. Setiap hari. Membeli kebutuhan. Ya, Membeli betul banget. kebutuhan setiap hari. Betul, untuk membeli kebutuhan sehari-hari, buat Setiap jajan, hari. buat bayar sekolah dan sebagainya. Menabung, Miss. Nah, ternyata ada istilah uang untuk tutup mulut. Ada yang tahu artinya uang tutup mulut itu apa? Uang untuk tutup mulut. Disogok. Betul banget. Nah, uang tutup mulut itu artinya adalah disogok atau kita disuruh melakukan sesuatu yang tidak benar dengan diberi iming-iming uang. Nah, contohnya seperti ini. Selesai. Ini nih ada contoh nih, ada seorang kakak yang ngasih uang ke adiknya. Itu Diva, Mona sama Jangan Bella. kasih tahu. Temannya sama. Jangan kasih tahu mama ya kalau anaknya udah memecahkan gelas. Nah, si kakak ini ngasih uang. Nah, itu yang disebut uang tutup mulut. Nah, adik-adik, pada saat ini nih, cerita kali ini tuh di dalam cerita Alkitab ada orang yang disuruh untuk berbohong dan dia dikasih uang. Waduh, seperti apa ya ceritanya? Itu hal yang baik atau enggak sih? Kalau seperti itu, yuk kita coba lihat ceritanya hari ini. Nah, minggu lalu adik-adik kita sudah mendengar cerita Paskah ya adik-adik, di mana ketika para wanita datang ke kubur Yesus, ternyata kubur Yesus kosong oleh karena Tuhan Yesus sudah bangkit. Nah, kita coba mendengar percakapan kembali
di Alkitab melalui video ini ya. Ini kemarin sudah sempat diputarkan, tapi kakak putarkan sekali lagi bagaimana percakapan malaikat dengan wanita. Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari dengan cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Nah, adik-adik, setelah Tuhan Yesus berkata seperti itu, para perempuan itu pergi adik-adik ke suatu kota dan memberikan berita itu, menyebarkan berita itu kepada murid-murid Tuhan Yesus. Nah, ketika para wanita itu pergi ke murid-murid Tuhan Yesus, kemudian para penjaga pun ikut pergi, mau melaporkan peristiwa itu kepada para imam-imam kepala adik-adik. Wah, para penjaga itu lapor kepada imam-imam kepala. Wah, pagi ini ada suatu kejadian, yaitu kubur kosong, Tuhan Yesus tidak ada. Nah, mendengar itu para imam-imam panik. Waduh, kita harus cari strategi nih. Kita harus cari cara gimana caranya akhirnya berita ini tidak tersebar kemana-mana. Nah, akhirnya para imam itu berunding, gimana ya caranya biar kebangkitan Tuhan Yesus itu tidak tersebar. Nah, akhirnya para imam kepala punya ide, bagaimana kalau kita membayar, kita kasih uang tuh para penjaga kubur, agar para penjaga kubur itu tidak bilang kalau Tuhan Yesus itu bangkit, tapi Tuhan Yesus itu dicuri oleh murid-murid Tuhan Yesus. Wah, adik-adik, kira-kira nih para penjaga ketika diberi uang oleh para imam, mereka mau nggak ya adik-adik dikasih uang dan disuruh berbohong, kira-kira mau nggak ya? Ternyata para penjaga ini mau dikasih uang dan dia mau disuruh berbohong adik-adik. Jadi ketika para imam menyuruh para penjaga untuk berbohong, para penjaga mau karena dikasih uang. Nah, adik-adik, menurut adik-adik itu hal yang baik atau hal yang tidak baik adik-adik? Tidak baik. Tidak baik. Tidak baik. Tidak baik. Nah, betul banget. Nah, ketika para penjaga itu mengatakan yang tidak baik, ada dampaknya adik-adik. Nah, ketika para penjaga itu bilang kalau Tuhan Yesus tidak bangkit, maka berdampak pada ternyata ada murid-murid Tuhan Yesus yang ragu-ragu, yang nggak percaya sama Tuhan Yesus, bener nggak ya ini yang bangkit itu Tuhan Yesus atau bukan. Nah, ternyata ketika para penjaga itu menyebarkan berita yang tidak baik, dampaknya ada orang yang ragu-ragu dan tidak percaya. Tapi ternyata Tuhan Yesus mendekati murid yang ragu-ragu itu dan berkata bahwa Tuhan Yesus itu punya kuasa di surga dan di bumi. Tuhan Yesus punya kuasa untuk bisa bangkit dari orang mati.
Nah, adik-adik, ternyata kalau memberitakan hal yang tidak baik, itu dampaknya itu tidak baik, membuat orang lain tersesat, adik-adik. Wah, kita nggak mau ya seperti itu ya, adik-adik. Kita mau memberitakan hal yang baik. Ketika kita disuruh untuk berbohong dan dikasih uang, kita tidak mau. Karena kita mau menjadi anak yang memberitakan hal yang sebenarnya, menjadi anak yang jujur. Nah, seperti itu ya adik-adik. Nah, apa pesan firman Tuhan hari ini adik-adik bagi kita? Nah, kita mau berani mengatakan berita yang benar. Kita mau berani mengatakan berita yang benar. Kita mau berani mengatakan berita yang benar ya adik-adik. Kita mau jujur. Nah, ketika kita disuruh berbohong, misalnya kita suruh berbohong, jangan bilang-bilang kalau aku nggak ada di rumah ya. Terus kita harus berani berkata jujur gitu, tidak mau berbohong gitu ya. Kita tidak mau seperti para penjaga kubur ini yang dia mau disuap untuk berkata yang tidak benar, adik-adik. Nah, ini siapa yang mencoret-coret? Coba jauh-jauh ya. Deketin hatinya Papa ya. Boleh dicoret-coret ya adik-adik. Nah, selanjutnya adik-adik. Nah, mantap. Terima kasih adik-adik. Nah, kita mau ya memberitakan berita yang benar. Bentar ya. Ada macet. Nah, contohnya seperti apa? Nah, tadi kan di awal tadi kita sudah melihat tuh ada seorang kakak yang memberi uang kepada adiknya untuk berkata tidak baik. Nah, kita jangan melakukan seperti itu. Kita mau berkata yang jujur gitu kan. Nah, lalu juga kita mau nih ketika ada ulangan ya adik-adik. Ketika kita diajak untuk mencontek, mau dong jawabannya, ayo dong tolong kasih jawabannya ke aku gitu. Kita harus berani bilang, wah menyontek itu tidak baik gitu. Jadi kita harus berani bahwa menyatakan bahwa mencontek itu tidak baik. Walaupun kita nanti dimusuhin sama teman kita, bilang sok pinter kamu. Nah, kita tetap mau berani bahwa mencontek itu hal yang tidak baik ya adik-adik. Kita mau mengasihi teman-teman yang mungkin mengejek kita, sok pintar dan lain sebagainya. Kita mau mendoakan mereka. Nah, selain itu adik-adik kita juga mau bersukacita ketika kita memberitakan hal yang benar, bukan dengan rasa takut. Aduh, aku takut kalau misalnya aku jujur nanti takut dimarahin, kalau aku jujur nanti takut dijauhin dan lain sebagainya. Tidak adik-adik, kita mau memberitakan hal yang baik dengan sukacita. Nah, adik-adik seperti itu cerita hari ini. Siapa di sini yang mau menjadi anak yang berani memberitakan berita yang benar? Asap. Mantap sekali. Adik-adik kelas 1 sampai kelas 3 pada mau ya memberitakan hal yang benar. Seperti itu. Nah, terima kasih adik-adik. Sekian cerita hari ini. Kita berdoa terlebih dahulu ya. Yuk, sebelum menutup kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat firman-Mu. Engkau mengajari kami untuk kami bisa berani memberitakan hal yang benar. Kami mau menjadi anak yang jujur dan mau taat kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Iya, terima kasih adik-adik. Terima kasih Kak Wiyang. Sama-sama. Terima kasih Kak Wiyang. 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 Kak Wiyang ceritanya.
Oke. Wah, seru banget ya cerita hari ini adik-adik. Hari ini kita boleh belajar apa? Berani untuk memberitakan yang benar. Dan juga berani untuk memberitakan kebangkitan Tuhan, ya. Tuhan Yesus. Yuk kita mau menyanyikan lagu Paskah Gembira. Oke adik-adik, sebentar lagi kita akan memberikan persembahan. Nah, persembahannya seperti biasa bisa dikumpulkan di rumah masing-masing atau bisa juga dengan minta tolong papa dan mamanya untuk men-scan kode yang ada di layar. Atau bisa juga minta tolong untuk transfer dengan kode 07. Nah, sambil memberikan persembahan, kita menyanyikan lagu Ku Beri Persembahan. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, inilah persembahan yang telah kami berikan kepada Tuhan. Kiranya persembahan yang telah kami berikan ini menjadi berguna bagi sesama kami dan berguna bagi orang-orang sekitar kami juga Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Oke Kak Diana, tadi kan kita udah dengar cerita firman Iya, Tuhan. sudah cerita. Berarti sekarang saatnya untuk aktivitas. Nah, kira-kira aktivitas hari ini ngapain ya? Yuk kita lihat. Coba kita lihat. Oke, jadi itu aktivitasnya. Jangan lupa dikerjakan ya adik-adik. Dan kalau udah dikerjakan, di foto dan dikirim ke grup. Oke, terus ada apa lagi nih Kak Dek? Nah, jangan lupa nih untuk adik-adik kelas 2 dan 3 untuk mengerjakan saat teduh. Nah, saat teduhnya akan dikirimkan ke grup kelas masing-masing.
Nah, kakak juga ada pengumuman nih untuk adik-adik kelas 1 sampai kelas 3. Masih ingat gak sih kemarin kita ngapain? Aktivitasnya minggu kemarin? Membuat salib. Masih ingat. Ya, betul semuanya. Nah, kakak mau mengumumkan adik-adik yang memenangkan lomba aktivitas Paskah. Yeay, ini dia nih pemenangnya dari kelas 1. Ada Daniel. Yeay. Ada Daniel, Kina, dan Oke, Jocelyn. ada Jocelyn. Selamat. Lanjut nih. Next, pemenang dari kelas 2. Dua. Wah. Wih. Ada siapa tuh? Ada Fede. Fede. Yeay. Ada Asa Selamat. dan Gisel. Ada Gisel. Yeay. Dan terakhir untuk para pemenang Kelas kelas 3. 3. Yeay. Ada Andrea. Yeay. Dan Andrea Joshua. Ada Andrea dan Joshua. Yeay. Selamat untuk adik-adik yang menang lombanya. Oke, selamat Oke. kepada para pemenang. Oke, kita mau bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan lagu "Oh Berkati Kami" dan ditutup lagu "Bapa Terima Kasih". Oh berkati kami dan lindungi kami, Tuhan berilah rahmat-Mu oleh sinar wajah-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami telah selesai ibadah ya Tuhan. Terima kasih atas firman Tuhan. Kami telah mendengarkan dan kami telah belajar ya Tuhan, agar kami sebagai anak-anak Tuhan, kami harus berani untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami. Biarlah Engkau yang sertai dan Engkau yang pimpin. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibadah selesai. Selamat hari Minggu. Jangan live dulu ya. Oke, kita foto dulu yuk. Jangan live dulu ya. Bareng. Oke, foto yuk. Adik-adik yang belum Hari Minggu, on cam, yuk dinyalain kameranya. Ada Erik dan Hizkia. Boleh on cam. Kita mau foto. Ada Fede dan Abel. Yuks. Ada Davis boleh di on kameranya.
Oke, Oke. udah untuk semua ya. Kita Siap, hitung kita dulu. berpose. Oke. Senyum yang manis. Ayo hitung Kak Diana. 1, 2, 3, cheese. Oke, selanjutnya. Satu kali lagi. Oke, Oke, siap. siap. Mana posenya yang manis? 1, 2, 3, cheese. Oke. Oke, mantap. Dadah adik-adik. Selamat hari Minggu teman-teman juga. Baska dan Andrea. Teman-teman Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu kakak-kakak. Selamat hari Minggu Jati. Selamat hari Minggu Jati. Keluar ya. Ya, Udah mati. Aktif ya. Aku end meetingnya ya. Selamat hari Minggu adik-adik.